Melihat hamparan gunung dan perbukitan tinggi menjulang telah mengingatkan diri saya tentang kebesaran Sang Pencipta. Alam merupakan guru terbaik karena setiap adegan petualangan pasti akan mengajarkan ilmu yang sangat berharga bagi kita. Ada yang bilang, untuk merasakan apa yang tak pernah kau rasakan dan mengetahui apa yang tak pernah kau ketahui, maka kamu perlu mendaki gunung. Sebab akan ada hal baru yang diajarkan gunung untuk setiap pendaki. Pada kesempatan kali ini, saya, Agung Budi Prayogo, bersama rekan saya, Benny, Miko, dan Gara, akan mendaki salah satu gunung yang berada di negeri ginseng, Korea Selatan. Pagi ini, saya berada di rumah rekan saya, Benny. Tujuan saya menginap di rumah Bang Ben adalah untuk mempersiapkan diri karena kita akan berangkat bersama melakukan pendakian. Jadi, di Korea sedang ada libur Solal atau Tahun Baru Cina, di mana kami mendapat libur selama 4 hari. Untuk mengisi waktu libur tersebut, kami memutuskan akan melakukan pendakian ke Gunung Daedunsan. Kami bersiap dari sebelum subuh dikarenakan kami memesan tiket kereta di jam pertama pada hari itu. Dikarenakan hari yang masih pagi dan belum ada transportasi bus yang beroperasi, akhirnya kami memutuskan naik taksi untuk menuju ke stasiun Chungjung, atau kami biasa menyebutnya dengan istilah Chungju-yeok. Setelah menunggu beberapa saat, kereta kami pun tiba. Kereta yang kami tumpangi ini kelasnya ekonomi, bukan menggunakan KTX atau kereta super cepatnya milik Korea. Dikarenakan di kota kami, Chungju ini, KTX tidak memiliki rute serta perlintasan yang mengarah ke kota kami. Maklum, kota kecil yang jauh dari hiruk pikuk megahnya perkotaan seperti di Seoul ataupun Daegu. Saat kereta telah berhenti, kami bergegas naik ke gerbong kereta tersebut. Jika teman-teman pernah menonton film Train to Busan yang pertama, beginilah kondisi asli kereta Mugunghwa yang digunakan syuting pada film tersebut. Mugunghwa itu merupakan nama kereta jenis ini. Pada saat kami naik kereta tersebut, bangku masih banyak yang kosong melompong. Tidak ada satupun orang di gerbong itu selain kami. Ditambah, di Korea masih ada pemberlakuan social distancing yang membuat dua bangku yang berjajar tersebut hanya boleh diisi oleh satu orang. Oh iya, kami naik kereta jurusan Daejeon. Waktu perjalanan antara kota Chungju dan Daejeon kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam. Sambil menunggu kereta sampai tujuan, kami beristirahat sejenak di dalam kereta sambil menikmati matahari pagi yang mulai bersinar terang. Lalu lalang kereta yang melintas di jalur lainnya mulai ramai. Terlihat juga kereta KTX yang baru saja melintas di sebelah kereta yang kita naiki. Karena stasiun Daejeon termasuk stasiun besar, maka banyak aktivitas yang terjadi di stasiun ini. Kami sampai di stasiun Daejeon pukul 7:59. Setibanya di dalam stasiun, kami bertemu dengan rekan kami, Miko dan Gara, yang akan melakukan pendakian bersama kami. Miko dan Bang Ben ini merupakan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di universitas di Korea. Sedangkan saya dan Gara
merupakan pekerja migran Indonesia yang juga berkesempatan untuk bisa berkuliah di negeri ginseng. Istilahnya, sekali mendayung, dua pulau terlewati. Hehe. Ketemu lagi sama saya Benny, dan sekarang kita akan mencoba pendakian gunung ketiga di Dedunsan, sekitaran Dejon. Sekarang ada teman baru, Miko sama Gara. Halo. Mau ngeliat gimana pertempuran kita dan pendakian kita hari ini? Jangan lupa. Perjalanan kami dimulai dari halte bus di depan stasiun Daejeon. Kami menunggu bus yang akan kami tumpangi tiba. Lalu lintas pada pagi hari terlihat ramai lancar. Tidak nampak sekalipun kemacetan di ruas utama jalan perkotaan di Daejeon. Bis yang kami tumpangi pun tiba. Ini adalah bis Gepeng, atau dalam bahasa Indonesia berarti cepat. Bis ini melaju lebih cepat dari bis biasanya dan berhenti lebih sebentar dari bis lainnya. Untuk sampai ke Dedunsan, kami harus transit dan berganti bis terlebih dahulu. Bis yang akan kita tumpangi berikutnya akan langsung membawa kami ke tempat tujuan kita dan merupakan tujuan akhir dari bis tersebut. Bagi Bang Ben, saya, dan Gara merupakan pertama kalinya kami mendaki gunung ini. Namun bagi Miko, ini adalah kesekian kali dia mendaki gunung ini. COVID-19 membuat kehidupan menjadi sulit. Untuk berpergian kemanapun, sekarang kita diwajibkan memakai masker. Jika tidak patuh, maka akan dijatuhi denda. Walau begitu, dimanapun berada, kita tetap wajib mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Sampai di pemberhentian terakhir Dedunsan Rest Area. Bentar lagi kita akan naik ke situ kayaknya, di gunung yang di situ. Dan seperti biasa ritual kita ke WC dulu sebelum pendakian. Ya. Selamat datang di Dedunsan. Gunung ini terletak di Provinsi Jeollabuk-do, tepatnya di antara kota Daejeon dan kota Jeonju. Gunung ini ditetapkan sebagai taman provinsi pada tahun 1977 oleh pemerintah Korea. Gunung ini memiliki ketinggian puncak sekitar 879,1 meter di atas permukaan laut, dengan puncaknya bernama Machonde. Map yang mana? Jika dibandingkan dengan gunung yang ada di Indonesia, ketinggian gunung di sini masih kalah jauh. Walaupun terdapat banyak gunung, di Korea sendiri tidak banyak terdapat gunung volcano aktif seperti yang terdapat di Indonesia. Gunung tertingginya saja, yaitu Halasan, memiliki ketinggian puncak sekitar 1947 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut terletak di Provinsi Jeju-do dan merupakan salah satu gunung yang ingin saya daki nanti. Walaupun Miko sudah berkali-kali mendaki, namun dia belum pernah mendaki lewat jalur yang kita lalui ini. Jadi, sesekali perlu melihat peta agar kami tidak salah jalan. Sistem jalur pendakian yang dibangun cukup memudahkan pendaki, mulai dari disediakannya anak tangga, adanya tali pegangan, hingga terdapat banyak rest area untuk kami beristirahat. Bulan Februari masih tergolong ke dalam musim dingin, sehingga daun-daun pohon berguguran dan terlihat sangat gersang. Bunga dan dedaunan akan mulai tumbuh saat memasuki musim semi, yaitu sekitar akhir bulan Maret sampai awal bulan Juni. Kombinasi antara bebatuan dan tanah yang tertutup daun, serta masih adanya beberapa es yang membeku, membuat medan jalan sedikit licin dan harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Dunia ini seluas selangkah kaki. Jelajahi dan jangan pernah takut melangkah.
Hanya dengan itu, kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Keluar dari zona nyaman bisa jadi membuat kita semakin berkembang dan melampaui dari hal yang tak pernah kita pikirkan. Saya menyadari bahwa saat di puncak gunung, ada gunung lain yang lebih tinggi. Tidak ada satupun hal yang dapat dibanggakan dalam diri kita. Dan semakin tinggi Anda mendaki gunung, maka semakin deras angin yang bertiup. Semakin Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan, akan banyak cobaan untuk menguji seberapa tangguh dan pantaskah diri kita untuk tetap berada di posisi kita.